Nah, sistem ekonomi itu seperti apa? Sistem ekonomi itu adalah pengantarnya seperti ini. Kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, maka akan muncul kelangkaan karena tidak seimbang antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya. Nah, di sini orang pasti akan dituntut untuk memilih. Nah, memilih itu cara memilihnya adalah dengan apa, bagaimana, dan untuk siapa. Ya kan? Nah, berarti masalah ekonominya itu seperti itu. Conclusion yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan masalah pokok ekonomi tersebut akan menggambarkan sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara. Ya enggak? Jadi, ketika banyak masalah pokok ekonomi, pasti akan menggambarkan sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara. Conclusion yang kedua, masalah ekonomi di setiap negara itu berbeda, maka sistem ekonomi yang diterapkan pun juga akan berbeda pula. Nah, di sini kita tahu sistem ekonomi itu apa sebenarnya? Sistem ekonomi itu menunjukkan bagaimana suatu masyarakat mengorganisasikan perekonomiannya dalam menjawab masalah pokok ekonomi. Ya, atau cara suatu bangsa atau negara mengatur kehidupan ekonominya. Ya kan? Jadi sistem ekonomi yang berlaku itu untuk satu negara itu biasanya satu sistem ekonomi. Dan itu harus dipatuhi oleh semua sektor perekonomian yang ada di suatu negara. Sistem ekonomi di dunia itu ada 4, tradisional, komando atau terpusat, liberal atau pasar, dan yang keempat adalah campuran. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun. Ya, masih turun-temurun. Masih menggunakan alat-alat tradisional, alat-alat sederhana, dan mengandalkan alam dan tenaga kerja. Jadi masih tradisional, masih sederhana. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah 1, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Ya, apa yang bisa dikerjakan itu. Ketergantungan pada sektor pertanian atau agraris. Ya kan? Kebutuhan pokoknya itu diperoleh dari hasil alam. Sektor pertanian. Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Ya kan? Jadi ada masih sektor kekeluargaannya itu masih erat. Dan teknologi produksi yang digunakan masih sederhana. Kelebihannya berarti menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan. Barter secara jujur. Ya, di daerah Fak-Fak di Papua itu, di daerah Fak-Fak Papua, mereka masih menerapkan sistem barter secara jujur. Artinya apa? Dia akan menukarkan barangnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Lagian kenapa, Bu? Karena sekarang gini, kalau di daerah terpencil banyak uang pun juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan karena tidak ada mereka tuh nggak butuh uang, mereka tuh butuh makan. Ibaratnya seperti itu. Jadi adil nggak, Bu, kalau misalnya singkong 1 kilo ditukar dengan daging sapi 1 kilo. Nah, selama yang menukar itu dia ikhlas, itu berarti ya sah-sah aja. Nggak ada yang merasa dirugikan dan nggak ada yang merasa diuntungkan karena sama-sama merasa diuntungkan. Ya. Kelemahannya adalah pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. Jadi pola pikir masyarakat dia hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja. Mereka nggak akan berpikir, 10 tahun lagi bagaimana ya nilai mata uang, investasinya seperti apa ya, itu tidak akan sampai seperti itu. Kelemahan yang kedua adalah hasil produksinya terbatas karena dia hanya memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan saat itu saja. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh pada dalam mengendalikan perekonomian. Kalian tahu ini bendera mana? Nah, ini adalah bendera Korut, Korea Utara. Jadi, ciri-cirinya adalah 1. Kegiatan ekonomi ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Ya, semua diatur oleh negara. Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. Ya kan? Jadi untuk mendirikan perusahaan di negara yang menganut sistem ekonomi komando itu akan sangat sulit. Yang ketiga, kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Karena semuanya sudah dipres, sudah diatur oleh negara. Bahkan kepemilikan suatu aset itu pun juga diatur oleh negara. Yang keempat, alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Ya kan, semua perusahaan-perusahaan itu dikuasai oleh negara.
Ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kelebihannya adalah pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Iyalah jelas. Karena pemerintah melakukan sepenuhnya, diatur oleh pemerintah, di tangan pemerintah. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Nah, ini resikonya adalah ketika pemerintah salah mengambil kebijakan, lah, udah hancur suatu negara. Ya. Kemakmuran masyarakat merata, jelas. Karena di situ pasti tidak akan ada orang yang sangat kaya sekali dan sangat miskin sekali. Kenapa? Karena semuanya udah diatur negara dengan sama rata. Pasti pengawasan dan pengendaliannya pun bagus. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Karena semuanya udah diatur pemerintah. Ketika kebijakan itu mengarah ke pembangunan, maka gampang saja untuk pelaksanaannya. Selanjutnya ada kelemahannya. Ada pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarasi oleh pemerintah. Jadi kayak masyarakatnya itu hanya terima beres saja, semua sudah dipikirkan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah bersifat paternalistis. Artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Jadi kayak otoriter gitu sebenarnya ya. Jadi nggak ada kreativitas dan kita pun juga nggak akan bisa mengaktualisasi diri. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Nah, ini kebalikan dari sistem ekonomi komando tadi. Ya, kalau di sini ciri-cirinya diakui kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Jadi orang akan berlomba-lomba untuk memiliki barang modal, artinya mendirikan perusahaan itu ya. Yang kedua, diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Salah satu contohnya yang mendirikan perusahaan, mempermudah mendirikan perusahaan, usaha gitu. Yang ketiga, dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Ini biasanya terjadi di negara-negara Eropa, Amerika itu. Mereka kan sangat liberal sekali untuk mendirikan sebuah perusahaan, bahkan bisa mengembangkan perusahaannya menjadi perusahaan yang memiliki pengaruh di dunia. Kayak Google, Bill Gates, tuh Microsoft ya kan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahannya juga. Kelebihannya adalah adanya persaingan mendorong kemajuan usaha. Ya kan? Kalau kita dikasih kebebasan pasti kita akan bersaing. Ketika bersaing, otomatis pasti akan maju. Dan mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta, lebih berkembang lagi. Nah, produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Nah, orang kan memproduksi barang itu kan pasti karena permintaan masyarakat. Masyarakat butuh apa nih? Oh, sekarang butuh misalnya sekarang butuh HP Android canggih. Pasti mereka kan berlomba-lomba membuat HP Android yang canggih dengan harga yang lebih murah. Kenapa lebih murah? Akan persaingan harga itu akan berpengaruh pada permintaan pasar. Sebagai konsumen pasti kita pengen cari kan harga yang murah tapi kualitasnya bagus gitu. Yang keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Ketika hak milik kita itu diakui dengan kepemilikan saham dan sebagainya, pasti masyarakat akan semangat loh. Semangat, biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang go public. Kita bisa memiliki saham dari perusahaan-perusahaan besar. Kelemahannya adalah adanya praktik persaingan yang tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Ya kan? Karena saking ada persaingan, kepengen maju, orang yang nggak bisa bersaing dia akan tertindas gitu, bahkan bisa bangkrut, ya kan. Yang kedua, persaingan tidak sehat tadi, ya kan. Kalau persaingannya bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau persaingannya tidak sehat. Dan yang ketiga, orientasi pada keuntungan. Kalau kita orientasinya keuntungan, pasti akan mengabaikan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, ya kan? Solidaritas gitu. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi ini di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dan memecahkan masalah ekonomi. Jadi ini hidup berdampingan. Ya, hidup berdampingan. Contohnya Indonesia itu berdampingan. Buktinya apa, Bu? Buktinya ada BUMN dan BUMS. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah hak milik individu atas faktor-faktor produksi swasta diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Ya. Kebebasan bagi individu tetap ada. Jadi di Indonesia pun diberi kebebasan untuk mendirikan sebuah perusahaan.
Tapi pemerintah juga akan melakukan pengawasan dengan cara apa? Izinnya lewat pemerintah, nanti dengan berbagai cara. Kalau perusahaannya itu dapat ada izin mendirikan bangunan kan, kita lihat dulu CSR-nya seperti apa gitu. Kepentingan umum lebih diutamakan, jelas, karena untuk melayani publik. Campur tangan pemerintah menyangkut faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini contohnya gini, hajat hidup orang banyak itu biasanya kan berkaitan dengan listrik, air, atau mungkin bahan bakar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu dikuasai oleh pemerintah. Ya kan, jangan sampai itu diambil swasta karena nanti bisa monopoli dan menyengsarakan rakyat. Yang kelima adalah swasta dan pemerintah saling bekerja sama, saling melengkapi. Ya. Nah, di sini sistem ekonomi campuran itu kelebihannya adalah sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hak individu dan swasta diakui dengan jelas, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan memproduksi barang, itu harganya masih dikendalikan oleh pemerintah. Artinya apa? Akan ada harga, contoh gini. Simple saja kayak harga beras, ya kan? Beras itu kan dari petani, dari masyarakat kan. Harganya masih bisa dikendalikan pemerintah dengan cara apa? Dengan cara pangsa pasarnya. Oh, ada harga pokok sembako, ya kan? Jangan sampai itu bisa jadi sama-sama garis tengah, jangan sampai harganya itu lebih rendah daripada biaya produksi petani, nanti kasihan petaninya sengsara. Dan jangan sampai harganya lebih tinggi, nanti masyarakat yang mengkonsumsi beras tidak sanggup membelinya gitu. Yang kedua adalah kelemahannya, peran pemerintah lebih berat dibanding dengan swasta. Kenapa? Karena pemerintah mengendalikan, ya kan, mengendalikan, mengawasi, namun tidak bisa sepenuhnya. Yang kedua, timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena dalam pemerintah banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Contoh adalah pembangunan infrastruktur, ya kan? Pembangunan infrastruktur, halte dan sebagainya, terus rumah sakit daerah kayak gitu. Itu penting untuk masyarakat publik, tapi sedikit pengawasannya, maka bisa menimbulkan KKN. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Kenapa? Sistem perekonomian diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Artinya sistem perekonomian itu dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dan UUD 45 adalah landasan ideal setiap perekonomian di Indonesia. Nah, nanti kalau ditanya, Bu, tapi kan tadi di dunia itu cuma ada 4. Nah, lalu sistem ekonomi Pancasila itu termasuk dalam 4 itu apa? Nah, kalau itu pertanyaannya, berarti sistem ekonomi Pancasila itu adalah salah satu termasuk dari sistem ekonomi campuran. Ya kan? Cuman kita pakai dasar Pancasila, maka ada istilah sistem ekonomi Pancasila. Nah, undang-undang berapa sih, pasal berapa yang mengaturnya? Sebagai karakteristiknya adalah UUD pasal 33 ayat 1 sampai 5. Ya, secara singkatnya seperti ini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting di negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Contoh, Pertamina, PLN, PDAM itu kan dikuasai oleh negara. Termasuk BUMN, ya kan, badan usaha milik negara. Bank pun, lembaga perbankan pun juga sebanding. Untuk yang ada BUMN, perbankan BUMN itu contoh ya, BTN, Mandiri, BNI, BRI itu adalah perbankan yang dikuasai oleh negara. Ya, tapi untuk swasta pun juga diberi kesempatan untuk mendirikan perbankan. Contoh ada Bank BCA, Bank Panin, Bank Danamon, UOB, ya kan? Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi. Ya, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang. Jadi, karakteristik perekonomian Indonesia, sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang
1945 pasal 33 ayat 1 sampai 5. Nanti bisa dibaca lagi undang-undangnya. Nah, di sini bidang-bidang penting yang dikuasai negara itu banyak, ya kan? Yang pertama ada pelabuhan. Pelabuhan tuh dikuasai oleh negara. Ada PT Pelni, ada listrik PLN, telekomunikasi itu Telkom, ya. Pelayaran dan penerbangan. Terus ada air minum PDAM. Ada lagi kereta api PT KAI, ya. Media massa itu yang utama dikuasai negara kan. Bidang-bidang di atas memiliki peran penting bagi negara karena menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga kepemilikannya dikuasai oleh negara melalui BUMN. Bisa Anda sebutkan apa saja BUMN itu? Nah, sekarang coba kalian sebutkan nih, BUMN apa yang bergerak di bidang-bidang ini. Nah, bisa kalian cari di internet. Kalian akan tahu, oh ternyata Telkom itu termasuk BUMN ya. Oh ternyata Garuda Indonesia itu BUMN apa bukan ya? Ya kan, seperti itu. Nanti kalian bisa cari tahu. Nah, di sini hal-hal yang harus dihindari itu adalah satu, sistem free fight liberalis. Sistem ekonomi liberal yang bebas harus dihindari. Kenapa? Karena nanti kalau tidak dihindari maka akan terjadi kebebasan, pasti akan ada persaingan yang tidak sehat, penindasan. Ya. Yang kedua adalah sistem etatisme, sistem ekonomi komando yang terlalu otoriter. Ya, jangan bebas, jangan terlalu otoriter. Yang ketiga adalah yang harus dihindari adalah monopoli dan monopsoni. Monopoli itu adalah mono satu, poli itu penjual, jadi penjualnya hanya satu, produsennya hanya satu. Harus dihindari. Kenapa? Karena pasti akan harganya akan sewenang-wenang karena produsennya cuma satu, maka mereka bebas untuk menentukan harga. Monopsoni itu mono satu, soni itu adalah pembeli, jadi pembelinya cuma ada satu. Ketika produsennya banyak, pembelinya cuma satu, pasti akan menjatuhkan harga dari produsen itu, ya kan? Seperti itu. Jadi itu harus hal-hal yang harus dihindari dalam sistem perekonomian. Nah, bagaimana bisa dipahami? Jika sudah atau mungkin ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WA atau komen di Google Classroom. Namun jika kalian masih bingung, kalian bisa baca modul yang sudah Ibu share juga di Google Classroom. Dan sebagai tugas, nanti akan ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah nanti akan ada kuis. Kuis bisa kalian akses dengan membuka tugas kelas atau classwork di Google Classroom. Yaitu secara individu bisa kalian kerjakan nanti. Tugas yang kedua, inilah tugas project seperti yang Ibu ungkapkan di awal tadi. Nah, tugas projectnya adalah mari berkreasi membuat poster atau pamflet. Nah, berdasarkan penjelasan tentang masalah dan sistem ekonomi tersebut, mari berkreasi membuat poster atau pamflet. Ketentuannya adalah buat kelompok masing-masing beranggotakan 4-5 siswa. Nanti biar lebih adil, nanti Ibu saja yang membuat kelompoknya. Ya, kelompoknya bisa terdiri dari 4-5 siswa satu kelompok. Buatlah poster atau pamflet dengan konten sesuai tema yang ditentukan. Jadi nanti Ibu sudah akan berikan nama anggotanya, kemudian kalian mendapat tema apa. Temanya apa? Tentunya adalah salah satu dari sistem ekonomi yang dibuat. Yang ketiga, buatlah semenarik mungkin dan memuat informasi sesuai tema yang ditentukan. Ya. Yang keempat, poster pamflet bisa dibuat manual. Manual itu bisa kalian pakai tulis tangan, digambar gitu, pakai kertas gitu, atau dengan aplikasi apapun, bisa Corel, Canva, PPT, Photoshop, dan lain-lain. Ya. Terus, setiap anggota harus berkontribusi terhadap pembuatan poster atau pamflet. Nah, bentuk kontribusinya gimana, Bu? Kita kan PJJ. Bentuk kontribusinya adalah kalian bisa memberi materinya, idenya. Oh, poster itu kita buat tema nih. Tema misalnya kalian dapat sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi Indonesia. Wah, nanti posternya berbau Indonesia lah, ada Garudanya, ada merah putihnya kayak gitu. Bisa juga kalian berkontribusi untuk membuat posternya, berkontribusi untuk membuat isi kontennya kayak gitu. Ya. Yang keenam, poster atau pamflet dikirim melalui link Google Form oleh ketua kelompok. Jadi nanti kan ada ketua kelompok, Ibu akan berikan link Google Form untuk mengupload atau mengirimkan tugas project itu. Nah,
Yang ketujuh, jika ada kendala, silakan hubungi Bu Nita melalui WA atau komen di Google Classroom. Batas pengumpulan paling lambat adalah Senin 13 September, masih cukup lama. 2021 pukul 8 WIB. Nah, ini pas hari dimana kalian PTMT. Ya, begitu bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung tanya ke Ibu saja. Oke, terima kasih. Selamat berkarya, tetap semangat. Dan Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.